Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Monica Husnul Amalia, mahasiswa Universitas Negeri Semarang, Prodi Pendidikan Geografi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas soal OSP Geografi tahun 2019, nomor 1 sampai 10. Langsung saja masuk ke soal pertama. Perbedaan utama antara cuaca dan iklim adalah tentang A. Waktu dan luas tempat, B. Tak ada perbedaan, C. Waktu, D. Perhitungan awal mula penentuan, dan E. Tempat. Sebelum memilih jawaban yang tepat, kita harus tahu dulu pengertian cuaca dan iklim. Apa sih pengertian cuaca? Cuaca yaitu kondisi udara yang terjadi di suatu daerah atau wilayah dalam periode tertentu dan dapat berubah hanya dalam waktu beberapa jam saja. Sedangkan iklim yaitu kondisi rata-rata cuaca pada suatu wilayah yang sangat luas dalam periode waktu yang lama. Dari kedua pengertian tersebut dapat kita lihat perbedaan antara cuaca dan iklim. Di pengertian cuaca terdapat kalimat wilayah dan dalam waktu beberapa jam saja. Sedangkan di pengertian iklim terdapat kalimat suatu wilayah yang sangat luas dalam periode waktu yang lama. Dari kedua pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa perbedaan utama antara cuaca dan iklim yaitu pada waktu dan luas tempat atau luas wilayah. Jadi jawaban yang tepat yaitu A. Waktu dan luas tempat. Sekarang kita masuk ke soal kedua. Di Indonesia, peristiwa yang paling sering terjadi pada saat musim hujan yang ditunjukkan oleh adanya pertumbuhan awan-awan vertikal besar adalah A. Hujan batu, B. Petir, C. Badai tropis, D. Siklon tropis, dan E. Salju. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Awan yang sering menghasilkan hujan yaitu awan cumulonimbus, di mana pertumbuhan awannya vertikal. Di dalam awan ini terdapat muatan listrik di mana ion positif bertemu dengan ion negatif. Hal ini menyebabkan terjadinya gesekan dalam awan sehingga menghasilkan petir dan suara gemuruh dari awan tersebut. Dari sini dapat kita ketahui jawaban yang tepat adalah B. Petir. Sekarang kita masuk ke soal ketiga. Klasifikasi iklim di Indonesia sering mengandalkan parameter hujan sebagai faktor penentu karena A. Mudah ditemukan, B. Tidak sulit untuk dihitung besarnya, C. Mencerminkan berbagai fenomena cuaca dan iklim di wilayah tropis, D. Sulit untuk mengukurnya, dan E. Mudah diukur. Seperti yang kita ketahui bahwa curah hujan merupakan salah satu unsur iklim, dan Indonesia merupakan wilayah beriklim tropis yang memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Sehingga untuk mengklasifikasikan iklim di Indonesia lebih mudah menggunakan parameter hujan, karena di Indonesia sering terjadi hujan. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Mencerminkan berbagai fenomena cuaca dan iklim di wilayah tropis. Sekarang kita masuk soal berikutnya, yaitu soal keempat.
La Nina dan El Nino sebenarnya merupakan fenomena yang terjadi di lautan, seperti halnya fenomena dipole mode. Semua fenomena tersebut mengakibatkan cuaca dan musim di Indonesia berubah. Fenomena La Nina dan El Nino terjadi di A. Samudra Pasifik lintang tengah, B. Samudra Hindia sekitar ekuator, C. Samudra Atlantik sekitar ekuator, D. Samudra Pasifik sekitar ekuator, dan E. Samudra Hindia lintang tengah. Sekarang kita masuk ke pembahasan. El Nino dan La Nina merupakan dinamika atmosfer dan laut yang mempengaruhi cuaca di sekitar lautan Pasifik. Untuk memantau kejadian El Nino biasanya digunakan data pengukuran suhu permukaan laut pada bujur 170 derajat bujur barat sampai 120 derajat bujur barat dan lintang 5 derajat lintang selatan sampai 5 derajat lintang utara. Dan La Nina ditandai dengan menurunnya suhu di perairan Samudra Pasifik di bujur 170 derajat bujur barat sampai 120 derajat bujur barat pada lintang 5 derajat lintang selatan sampai 5 derajat lintang utara. Dari garis lintang dan garis bujur pada pengukuran tersebut dapat diketahui bahwa peristiwa El Nino dan La Nina terjadi di Samudra Pasifik sekitar ekuator. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Samudra Pasifik sekitar ekuator. Sekarang kita masuk soal kelima. Air merupakan universal solvent. Hal ini disebabkan karakteristik air yang memiliki A. Ikatan hidrogen yang kuat, B. Molekul bersifat bipolar, C. Densitas anomali, D. Atom hidrogen dan oksigen yang mudah terlepas satu sama lain, dan E. 3 wujud di alam, baik sebagai benda padat, cair, maupun gas. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Sebelumnya, kita harus tahu dulu, apa sih universal solvent itu? Universal solvent merupakan salah satu sifat air di mana air dapat melarutkan lebih banyak zat daripada pelarut lainnya. Air itu sendiri tersusun atas 2 atom hidrogen dan oksigen. Ujung-ujung atom hidrogen memiliki muatan positif yang kecil, sedangkan ujung atom oksigen memiliki muatan negatif. 2 muatan positif dari atom hidrogen pada satu sisi dan 2 muatan negatif ganda dari atom oksigen membuat molekul-molekul air bersifat bipolar. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Molekul bersifat bipolar. Selanjutnya kita masuk soal ke-6. Arlindo atau Arus Lintas Indonesia merupakan salah satu arus di Indonesia yang berperan penting dalam pengaturan iklim di sekitar Asia Tenggara dan Australia. Arus ini terjadi akibat A. Angin monsun yang berbalik arah setiap 6 bulan sekali di wilayah Indonesia. B. Ketinggian permukaan air laut di Samudra Pasifik bagian barat yang lebih tinggi dibandingkan dengan tinggi permukaan air laut di Samudra Hindia bagian timur. C. Ketinggian permukaan air laut di Samudra Pasifik bagian barat yang lebih rendah dibandingkan dengan ketinggian permukaan air laut di Samudra Hindia bagian timur. D. Perbedaan temperatur antara air laut di Samudra Pasifik yang lebih hangat dibandingkan dengan air laut di Samudra Hindia. Dan E. Perbedaan temperatur antara air laut di Samudra Pasifik yang lebih dingin dibandingkan dengan air laut di Samudra Hindia.
Sekarang kita masuk ke pembahasan. Sebagai negara yang diapit oleh dua lautan besar, yakni Samudra Hindia di bagian selatan dan barat daya Indonesia, dan Samudra Pasifik di bagian utara dan timur Indonesia, maka Indonesia berlaku sebagai saluran bagi aliran massa air dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia. Terjadinya Arlindo terutama disebabkan oleh bertiupnya angin pasat tenggara di bagian selatan Pasifik dari wilayah Indonesia. Angin tersebut mengakibatkan permukaan bagian tropik lautan Pasifik Barat lebih tinggi daripada lautan Hindia bagian timur. Hasilnya terjadi gradien tekanan yang mengakibatkan mengalirnya arus dari lautan Pasifik ke lautan Hindia. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Ketinggian permukaan air laut di Samudra Pasifik bagian barat yang lebih tinggi dibandingkan dengan tinggi permukaan air laut di Samudra Hindia bagian timur. Sekarang masuk soal ke-7. Anomali densitas merupakan salah satu sifat fisik yang dimiliki secara unik oleh air. Fenomena di bawah ini yang bukan merupakan dampak anomali densitas adalah A. Air danau atau laut akan membeku pada musim dingin mulai dari permukaan baru turun ke bawah. B. Densitas maksimum air adalah pada temperatur 4 derajat Celcius. C. Air memiliki kapasitas panas paling tinggi di antara semua zat cair kecuali amonia. D. Es akan mengapung di atas air. Dan E. Ikan dan tumbuhan laut masih bisa hidup meskipun temperatur udara di atasnya sangat dingin. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Sebelumnya kita harus tahu dulu, apa sih anomali air itu? Anomali air merupakan sifat kekecualian air, di mana ketika air semakin dingin, air menjadi lebih berat sampai suhunya mencapai 4 derajat Celcius. Pada titik ini, segala sesuatunya tiba-tiba berubah. Setelah itu, air mulai mengembang dan menjadi lebih ringan seiring menurunnya suhu. Akibatnya, air bersuhu 4 derajat Celcius tetap di bawah, air bersuhu 3 derajat Celcius berada di atasnya, air bersuhu 2 derajat Celcius berada di atasnya lagi, dan seterusnya. Pada permukaan sajalah suhu air benar-benar mencapai 0 derajat Celcius dan di situ air membeku. Namun hanya permukaan yang membeku. Lapisan air bersuhu 4 derajat Celcius di bawah es tetap cair dan itu cukup bagi makhluk hidup dan tanaman bawah air untuk bertahan hidup. Jadi, dari kelima pilihan ganda di atas, jawaban yang tepat adalah C. Air memiliki kapasitas panas paling tinggi di antara semua zat cair kecuali amonia. Sekarang kita masuk soal ke-8. Daerah potensi penangkapan ikan di suatu perairan dapat dideteksi dengan melakukan analisis sebaran klorofil serta temperatur. Dari kedua parameter tersebut, dicarilah suatu daerah yang disukai oleh ikan. Salah satunya adalah daerah upwelling karena A. Perairannya kaya akan nutrien dan bahan makan ikan. B. Perairannya kaya akan oksigen. C. Perairannya memiliki temperatur yang hangat. D. Perairannya bersifat tenang baik arus maupun gelombangnya. Dan E. Perairannya tidak terganggu oleh predator pemangsa ikan. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Sebelumnya kita harus tahu pengertian dari upwelling itu sendiri. Upwelling merupakan fenomena naiknya massa air laut dari lapisan yang lebih dalam ke lapisan yang lebih atas, yaitu ke permukaan. Pergerakan massa air tersebut
dipengaruhi oleh adanya hembusan angin di atasnya. Pergerakan yang dilakukan air laut ini secara umum membawa massa air yang kaya akan nutrien, sehingga cenderung mengandung banyak fitoplankton. Sedangkan fitoplankton merupakan bahan dasar rantai makanan di lautan, sehingga daerah upwelling umumnya kaya akan ikan. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Perairannya kaya akan nutrien dan bahan makan ikan. Sekarang kita masuk soal ke-9. Hutan bakau merupakan salah satu ekosistem di wilayah pesisir yang memiliki jasa ekosistem pengatur. Contoh di bawah ini yang bukan merupakan jasa ekosistem pengatur dari bakau adalah A. Penyerap dan penyimpan karbon, B. Pemurnian air, C. Pencegah erosi pantai, D. Pengaturan siklus air dan nutrien, dan E. Penyedia bahan makanan dan obat-obatan. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Hutan bakau itu sendiri memiliki 4 peran atau layanan jasa ekosistem. Yang pertama, layanan jasa pendukung. Yang kedua, layanan jasa penyedia. Yang ketiga, layanan jasa pengatur. Dan yang keempat, layanan jasa kultural. Dari pilihan ganda di atas, penyerap dan penyimpan karbon, pemurnian air, pencegah erosi pantai, pengatur siklus air dan nutrien merupakan layanan jasa pengatur, sedangkan penyedia bahan makanan dan obat-obatan merupakan layanan jasa penyedia. Jadi jawaban yang tepat adalah E, penyedia bahan makanan dan obat-obatan. Soal ke-10. Interaksi antara faktor biotik dan abiotik pada suatu ekosistem dapat terganggu oleh adanya suatu situasi asing. Contoh keadaan asing pada interaksi abiotik dengan biotik di hutan adalah A. Penerbangan pohon, B. Pemanasan temperatur udara, C. Perburuan hewan liar, D. Masuknya spesies asing ke dalam suatu hutan yang bukan habitatnya, dan E. Berkurangnya jumlah suatu spesies burung di hutan. Yang dimaksud interaksi biotik-abiotik di hutan adalah fotosintesis, di mana interaksi ini terjadi antara pohon-pohon yang ada di hutan dengan sinar matahari. Jika terjadi penebangan pohon, maka sistem fotosintesis akan terganggu, karena pohon memiliki peran penting dalam proses fotosintesis. Keadaan asing ini akan mengakibatkan terjadinya bencana, seperti banjir dan tanah longsor. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Penebangan pohon. Sekian pembahasan soal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.